Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK hari Rabu pagi ini menyerahkan 220 objek temuan yang berkaitan dengan perhitungan anggaran negara yang diterima oleh Ketua DPR MPR Haji Harmoko. Semula temuan itu akan diserahkan 6 bulan yang lalu kepada Dewan, namun tertunda menyusul adanya mutasi pimpinan BPK. Sekalipun hasil temuan itu sudah dinilai terlambat, namun DPR bertekad akan tetap mengoptimalkan bidang pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, sebagaimana yang diamankan MPR. Sebaliknya, Dewan berharap BPK juga harus mampu meningkatkan fungsi pengawasan guna menghindari kebocoran keuangan negara. Di depan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, DPR juga meminta temuan-temuan BPK tersebut hendaknya jangan dipeti-eskan, namun sebaliknya dapat diselesaikan secara tuntas melalui lembaga peradilan. Kita sambut baik kalau itu memang keputusan bersama kan. Ini kan dibahas nanti sampai seberapa jauh nanti dalam mekanisme kelengkapan Dewan dalam rapat kerja komisi-komisi ini yang harus dikembangkan. Kalau menyimpang ya menyimpang gitu lah. Kalau merugikan ya merugikan sekian gitu. Jadi tidak ada yang besar kecil, ya apa adanya kan. Dewan sendiri menyatakan sangat mendukung keinginan BPK agar temuan-temuan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Karena itu, DPR minta agar bila ditemukan adanya penyelewengan, BPK dapat cepat melaporkan hingga tidak sampai ada penanganan yang terlambat. Yupri Al-Katiri dan Beni Suisa melaporkan. Pemerintah dan DPR nampaknya cenderung sepakat untuk memasukkan dalam RUU Kepartaian pasal yang mengharuskan tidak adanya duplikasi penggunaan simbol maupun nama partai. Jika ketentuan itu jadi diundang-undangkan, maka partai yang berkeras menggunakan nama yang sama boleh jadi akan terjegal keikutsertaannya dalam pemilu mendatang. Informasi adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR mencantumkan dalam pasal rancangan Undang-Undang Kepartaian mengenai keharusan penggunaan satu nama dan simbol partai ini dikemukakan Ketua Tim Penggodok Rancangan Undang-Undang Kepartaian Depdagri, Profesor Dr. Yas Rashid, di sela-sela acara pembahasan RUU Kepartaian tersebut di gedung DPR pagi tadi. Menurut Yas Rashid, sebenarnya hal itu tidak tersentuh dalam naskah asli, namun dalam diskusi fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengusulkan perlunya pengaturan secara tegas penggunaan nama dan simbol partai. Forum diskusi sepakat hal itu memang perlu, mengingat partai dengan nama dan simbol tersendiri merupakan sebuah badan hukum. Selain itu, ketentuan itu juga akan mempermudah penyelenggaraan pemilu. Rumusannya akan seperti itu, bahwa hanya setiap partai dan memiliki nama dan simbol yang satu itu, sebenarnya tidak sama dengan yang lain untuk menghindari kebingungan gitu. Dan sebagai sebuah badan hukum itu memang mereka semacam itu nama dan simbol itu semacam hak partai gitu. Ya ini memang merupakan satu hal yang wajar sebenarnya di mana-mana juga. Kalau dua nama yang sama lebih dari satu itu dan simbol yang sama kan juga pemilunya nanti gimana gitu. Rias juga mengemukakan salah satu kemajuan penting dari pembahasan RUU mengenai partai politik itu adalah adanya ketentuan bahwa pendirian partai cukup dengan akte notaris dan didaftarkan di Departemen Kehakiman saja untuk kemudian diumumkan dalam lembaran negara. Menurut Rias Rashid, hal itu penting untuk menghindarkan kesan bahwa sebagai pembina politik dalam negeri, Depdagri terlalu mengatur partai politik. Janus Siahaan dan Agus Kusno melaporkan. Dan saudara, kini kita beralih ke luar negeri. Presiden Irak Saddam Hussein mengganti Duta Besar Irak untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nizar Hamdun oleh wakilnya di PBB Said Hassan. Saddam juga memerintahkan penggantian 18 duta besarnya yang ada di seluruh dunia. Tekanan kepada Presiden Irak Saddam Hussein guna mematuhi permintaan tim pemeriksa senjata PBB kini kian meningkat, yang kemudian disusul dengan penggantian 18 duta besarnya di seluruh dunia. Yang paling mendapat sorotan adalah penggantian Nizar Hamdun, utusan khusus Irak di PBB. Menanggapi penggantian ini, Hamdun tidak melihat sesuatu yang aneh dan hanya persoalan biasa saja. Hamdun kembali ke Baghdad dan menempati posnya yang belum jelas. Para utusan Irak yang baru akan memulai tugasnya akhir tahun ini. Keputusan Saddam ini sebagai upaya mengamankan dukungan bagi kampanye Irak guna mencabut sanksi PBB yang dijatuhkan setelah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990. Hamdun juga mengecam tim pemeriksa senjata PBB yang memperpanjang sanksi dengan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Hamdun juga menolak memberikan akses bagi tim pemeriksa senjata PBB yang meminta izin mengakses seluruh informasi persenjataan Irak. Dewan Keamanan PBB mengatakan embargo pembatasan penjualan minyak tidak akan dicabut sebelum Amsco mengakui bahwa Irak telah menghancurkan senjata pemusnah massanya. Saudara, liputan siang akan kembali kepada Anda selepas selingan berikut, tentunya dengan informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami.